Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruli Aprilia, mahasiswa PPLK dari jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Untirta. Kalian bisa panggil saya Karuli atau Kak April. Baik, pada pertemuan hari ini, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya mengenai keadaan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Materi yang pertama, perkembangan politik dan ekonomi masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini berawal dari dibubarkannya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Di tahun 1950 sampai 1959 ini ada apa sih? Ya, di tahun 1950 sampai 1959 ini terlaksananya demokrasi parlementer yang bersifat liberal. Pemerintah Republik Indonesia dijalankan oleh seorang Dewan Menteri atau kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Perdana Menteri di sini merupakan kepala negara serta kabinet bertanggung jawab penuh kepada Perdana Menteri. Di tahun 1950 sampai 1959, ternyata Indonesia telah melakukan pergantian kabinet sebanyak 7 kali, yaitu dimulai dari Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan terakhir Kabinet Insinyur Juanda. Kabinet yang pertama yaitu ada Kabinet Natsir. Kabinet Natsir ini memerintah dari tanggal 6 September 1950 sampai tanggal 21 Maret 1951. Kabinet Natsir adalah kabinet koalisi dengan berintikan pada Partai Masyumi. Kebijakan di bidang politik dan ekonominya. Di bidang politik, kebijakan luar negeri dari Kabinet Natsir ini adalah bebas dan netral, walaupun dalam kenyataannya lebih memilih atau lebih condong kepada negara-negara barat. Kabinet Natsir sering disebut dengan kabinet dagang sapi atau sifatnya tawar-menawar, karena Kabinet Natsir ini menginginkan adanya kabinet koalisi yang ideal. Untuk di bidang ekonominya, pemerintah Natsir mengalami keuntungan ekonomi dari adanya Perang Korea, yaitu naiknya harga komoditi. Keberhasilan dari Kabinet Natsir ini ditandai dengan adanya Rencana Urgensi Perekonomian atau Sumitro Plan. Sumitro Plan ini adalah rencana yang dibuat oleh Kabinet Natsir dengan maksud untuk meningkatkan perekonomian Indonesia pada saat itu, dengan diluncurkannya program ekonomi benteng. Kabinet yang kedua yaitu adalah Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman ini terbentuk pada tanggal 26 April 1961 dengan melibatkan PNI pada Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman ini jatuh di tanggal 23 Februari 1952 karena mosi tidak percaya DPR terhadap perjanjian MSA atau Mutual Security Act. Berikut kebijakan politik dan ekonominya. Di bidang politiknya, pada masa Kabinet Sukiman, politik luar negeri yang dianut adalah bebas aktif, dan untuk politik dalam negerinya yaitu di mana masa Sukiman berhasil menumpas pekan. Di bidang ekonomi, lahirnya THR, tunjangan hari raya untuk para aparatur negara atau PNS, namun mendapat kontra dari pihak buruh, dan adanya perjanjian MSA, Mutual Security Act, yang dimana perjanjian ini ternyata merugikan bagi Indonesia, dan adanya nasionalisasi di Java Bank. Kabinet ketiga ada Kabinet Wilopo. Setelah mundurnya Kabinet Sukiman, kemudian Presiden Soekarno memberikan mandat kepada golongan moderat dari PNI, sehingga terbentuk Kabinet Wilopo pada 30 Maret 1952. Keberlangsungan Kabinet Wilopo ini ternyata terancam dari adanya peristiwa Tanjung Morawa. Nah, akhirnya Kabinet Wilopo ini mengundurkan diri pada tanggal 3 Juni 1953. Lalu apa sih kebijakan politik dan ekonominya? Untuk di bidang politik, di mana Kabinet Wilopo mewujudkan cita-cita Indonesia dalam kancah internasional dengan terciptanya politik luar negeri yang bebas aktif. Di bidang ekonomi, yaitu memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional. Kabinet yang keempat ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Nah, setelah Kabinet Wilopo mundur, kemudian Presiden menetapkan Wongsonegoro dari Partai Indonesia PIR, dan kabinet terbentuk pada 30 Juli 1953 dengan Ali Sastro Amijoyo I sebagai Perdana Menterinya. Lalu Kabinet Ali Sastro Amijoyo I mengembalikan mandatnya di tanggal 24 Juli 1955. Untuk kebijakannya di bidang politik, segera melaksanakan pemilu dan menyelesaikan pertikaian politik, pembebasan Irian Barat secepatnya, menjalankan politik bebas aktif di dunia internasional. Dan di bidang ekonomi, pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo, upaya yang diambil yaitu dengan membentuk Biro Perancangan Negara. Dan pada tahun 1956, biro ini menghasilkan RPLT. Kabinet yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada tanggal 11 Agustus 1955, Burhanuddin Harahap ini berhasil membentuk kabinet baru tanpa ikut sertanya PNI. Nah, sejak awal terbentuknya ini, kabinet ini sudah mendapatkan tugas khusus yang harus dilakukan, yaitu mengembalikan kewibawaan moral pemerintah terhadap kepercayaan AD dan masyarakat. Akhirnya, Kabinet Burhanuddin Harahap ini pun menyerahkan mandatnya pada tanggal 3 Maret 1956. Untuk kebijakannya di bidang politik, pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap ini terdapat perkembangan sosial politik yang sangat menarik. Pemerintah Burhanuddin Harahap menganggap perlu untuk melanjutkan dasar-dasar politik yang telah diletakkan selama Konferensi Asia Afrika.
Kabinet Burhanuddin Harahap pun berhasil di dalam politik kerjasama luar negerinya. Untuk di bidang ekonomi, Burhanuddin Harahap berhasil mengatasi masalah inflasi, yaitu dengan jalan mengadakan penghentian atau penghematan keras dalam banyak pengeluaran, menyempurnakan penerimaan pajak, dan memperbaiki cara-cara dan dasar pemungutan, serta dapat memberantas dan menjebloskan siapapun yang melakukan korupsi. Kabinet yang keenam, Kabinet Ali Safro Abidjoyo II. Pada tanggal 20 Maret 1956, terbentuklah Kabinet Koalisi Nasionalis Islam dengan Ali Safro Abidjoyo II selaku Perdana Menterinya. Kabinet Ali II ini merupakan kabinet pertama yang memiliki rencana 5 tahun, yang dimana isinya mencakup masalah Irian Barat, masalah otonomi daerah, dan masalah-masalah yang lainnya. Akhirnya, Kabinet Ali ini menyerahkan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 14 Maret 1957. Kebijakan di bidang politiknya yaitu pembatalan KMB atau Konferensi Meja Bundar, dan ada urusan mengenai Irian Barat, membentuk Provinsi Irian Barat, dan ada kerjasama dalam negerinya. Di bidang ekonomi ini berusaha untuk mewujudkan pergantian ekonomi kolonial bersandarkan kepentingan rakyat jelata dengan mengutamakan kebutuhan yang primer. Kabinet terakhir ada Kabinet Insinyur Juanda. Kabinet ini resmi dilantik pada 9 April 1957 dengan dikenal sebagai Kabinet Karya. Kabinet Juanda merupakan zakon kabinet dengan beban tugas yang harus dijalankan adalah perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang sangat memburuk. Nah, di bidang politik kebijakannya, hubungan politik dalam negeri Kabinet Juanda yaitu dilakukannya MUNAS atau Musyawarah Nasional dan MUNAP, Musyawarah Nasional Pembangunan. Sedangkan hubungan politik luar negerinya Kabinet Juanda yaitu retaknya hubungan Indonesia dengan Belanda dan adanya deklarasi Juanda. Di bidang ekonomi, struktur ekonomi saat itu banyak dilakukan oleh orang-orang etnis Cina, sedangkan suku Jawa mendominasi struktur dalam pemerintahan. Ya, itulah materi hari ini mengenai keadaan bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.